seberapa jauh jarak yang diperbolehkan bagi seseorang untuk lewat di depan orang sholat. Ada orang sholat, dikatakan tidak boleh lewat di depannya, itu seberapa jarak? Apa ketika orang sholat di belakang sana kemudian gak boleh lewat di depannya sama sekali meskipun jaraknya panjang? Atau ada ketentuan berapa jarak sehingga dikatakan sudah tidak di depan orang sholat? Karena lewat di depan orang sholat ini kan dosa besar. Sampai Nabi bersabda, menunggu selama 40 lebih baik bagi kamu daripada lewat depan orang sholat. Sekarang berapa jaraknya sehingga dikatakan boleh melewatinya? Pertanyaan, saya mendengar ada hadis yang menyatakan haramnya lewat depan orang yang sedang sholat. Berapakah jarak yang diharamkan untuk lewat depan orang sholat jika tidak memasang sutro? Kalau memasang sutro nggak dibahas ya, karena dia pasang sutro maka kita lewat di belakang sutro, nggak ada pembahasan. Nah ini kan nggak ada sutro, berapa jarak kita boleh lewat di hadapan orang tersebut yang lagi sholat? Jawab, Nabi SAW bersabda, "La ya'lamul mar baina yadil musalli madza alaihi, yakni minal ithmi lakan ayyaqif arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yaday al-musalli." Seandainya seseorang yang akan lewat di depan orang yang sedang sholat mengetahui besarnya dosa, niscaya dia akan berhenti menunggu selama 40. Selama dia berhenti menunggu selama 40 daripada lewat di depan orang sholat. 40 apa Allah alam, bisa 40 hari, 40 bulan, 40 tahun. Yang jelas ini hadis tentang ancaman orang yang lewat depan orang yang sholat. Dan ini bagi kita perkara yang sudah maklum bidarurah. Ini bagi kita perkara yang kita sudah mengenali dengan baik. Ini ketentuan syariat. Tetapi tidak demikian di banyak kaum muslimin yang lainnya. Misalnya, mohon maaf, kita pergi ke Masjid Agung, seliweran depan orang sholat itu biasa. Yang lalu kita nganter anak, karena nggak bisa langsung nganter ke pesantren, nganternya ke Masjid Agung biar ikut travel rombongan. Capek kita begini, capek. Sudah posisi sholat sambil duduk, jaga-jaga begini, capek. Ini orang gimana sih kalau lewat depan orang sholat? Berarti ilmu ini belum diketahui. Dosa besar. Lewat depan orang dosa besar. Lewat depan orang sholat dosa besar. Baik, maksudnya hadis tadi ini menunjukkan haramnya yang demikian itu. Padanya terdapat dosa besar. Menunggu selama 40 hari itu lebih baik baginya jika yang dimaksud adalah 40 hari. Kalau yang dimaksud Nabi 40 hari, maka menunggu 40 hari lebih baik. Kalau yang dimaksud 40 tahun, maka menunggu 40 tahun lebih baik. Intinya maksudnya dosa besar. Yang rajih, yang lebih kuat mengenai batasan jarak adalah 3 hasta. 3 hasta jika seseorang tidak memasang sutro. 1 hasta itu katakan setengah meter. Kalau 3 hasta 1,5 meter. Lewat dengan jarak 3 hasta tidak mengapa. Atau jika memasang sutro, lewat di belakangnya tidak mengapa. Adapun jika seseorang memasang sutro, maka lewat di antara keduanya tidak boleh. Jadi Syekh bin Baz merinci demikian ya. Kalau nggak pakai sutro, maka jaraknya 3 hasta. Kalau dia pakai sutro, nggak apa-apa karena ada sutro. Tapi meskipun ada sutro, ya ketentuannya lewatnya di belakang sutro. Jangan antara orang yang sedang sholat dengan sutronya, kata Syekh bin Baz begitu. Kita lanjut. Lewat depannya yang kurang dari 3 hasta tidak boleh. Asal dari bab ini adalah Nabi. Ini ijtihad ini dari hadis fi'li, hadis perbuatan. Asal dari bab ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sholat di depan Ka'bah. Jarak antara beliau dengan dinding Ka'bah bagian barat adalah 3 hasta.
Para ulama mengatakan ini menunjukkan batasan jarak depan orang sholat. Jika jauh dan kadar jarak ini yaitu dari kaki yang orang sholat, yaitu dari kaki orang yang sholat, maka tidak dianggap lewat depan orang sholat. Ini yang lebih kuat. Jadi 3 hasta 1,5 meter itu dihitungnya dari kakinya orang yang sholat berdiri, bukan dia sujud kemudian di depannya 3 hasta, bukan, tapi 3 hasta 1,5 meter dihitungnya dari kakinya orang yang sholat yang berdiri itu. Dia sujud, berapa jarak dia sujud? 1 meter apa? Ya sekitar 1 meter, berarti 0,5 meter di hadapannya nggak apa-apa. Kurang lebihnya demikian. Demikian penjelasan Syekh bin Baz. Yang lebih aman lagi ya sudah lebih jauh lagi, karena ijtihad ini diambil dari perbuatan Nabi ketika sholat di hadapan Ka'bah selalu dengan jarak sekitar 3 hasta. Maka Syekh bin Baz beristimbat berarti boleh di depannya kalau jaraknya 3 hasta dari berdirinya orang yang sholat. Kalau kita lebih jauh lagi ya lebih aman, benar-benar biar lebih aman sehingga tidak masuk kategori orang yang lewat depan orang yang sholat. Nabi itu dari awal sholatnya menghadap Ka'bah. Ini melebarkan pembahasan. Nabi dari awal sholatnya menghadap Ka'bah apa menghadap Baitul Maqdis? Nabi dari awal diperintahkan sholatnya menghadap kiblat Ka'bah apa kiblatnya Baitul Maqdis? Jawabannya Baitul Maqdis. Menghadap Ka'bah itu baru setelah 16 bulan di Madinah. 16 bulan di Madinah baru diperintahkan menghadap Ka'bah. Jadi sejak awal Nabi sholatnya kiblatnya Baitul Maqdis. Loh kan di depan Ka'bah, benar di depan Ka'bah, tetapi tidak seluruh arah. Nabi ketika sholat di depan Ka'bah itu posisinya antara Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Nabi ketika sholat di depan Ka'bah posisinya itu antara Hajar Aswad dan Rukun Yamani, menghadap arah Baitul Maqdis. Baru ketika di Madinah diperintahkan menghadap Ka'bah, maka beliau membelakangi Baitul Maqdis untuk sholat menghadap arah Ka'bah. Demikian. Nah.